Episode 1. Bertemu pria masa lalu. Dia menarik napas panjang. Dadanya berdebar kencang. Rasanya agak susah bernapas dengan lega. Matanya terpaku pada pria di depannya. Pria yang dulu memenuhi hari-harinya dengan mimpi dan harapan. Tapi juga pria yang telah melukai hatinya. Pertemuan tak terduga ini membuatnya goyah. Membawa kembali kenangan pahit tentang cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Wajah pria itu masih sama. Tetap mempesona seperti dulu. Tapi sekarang ada sorot mata yang berbeda. Tatapan yang dia sulit mengerti. Kaget mungkin, atau canggung. Dia bingung, pikirannya campur aduk. Antara senang bertemu lagi, dan rasa sakit yang muncul kembali. Ia berusaha tetap tenang dan profesional. Di samping pria itu, ada seorang wanita yang terlihat anggun. Dia menduga wanita itu istri atau kekasihnya. Hati dia makin sakit membayangkannya. Dokter Dea Amelia. Ya, sapa wanita di samping pria itu. Suaranya lembut dan ramah. Dia tersadar dari lamunannya. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dari pria itu dan fokus pada wanita yang berbicara dengannya. Ia mengangguk pelan, mencoba mencari kata-kata untuk membalas sapaan itu. Iya, saya Dokter Dea, jawab Dea. Suaranya agak gemetar. Ia berusaha menyembunyikan perasaannya. Profesionalisme sebagai dokter harus diutamakan. Ia harus tetap tenang dan fokus pada pasien di depannya. Apa keluhan ibu? Tanya Dea. Mencoba mengarahkan pembicaraan ke tujuan kedatangan mereka. Ia berusaha mengabaikan tatapan pria itu yang masih tertuju padanya. Tatapan yang membuatnya gelisah dan tak nyaman. Dia berharap konsultasi ini cepat selesai agar ia bisa menjauh dari pria yang masih ada di hatinya. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri dan meredakan perasaannya yang kembali bergejolak. Perkenalkan, saya Tasya Abimanyu. Dan ini suami saya, Kenan Abimanyu, jawab wanita itu dengan ramah. Seraya mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Dokter Dea. Senyumnya mengembang, menampilkan lesung pipit di kedua pipinya. Tasya tampak anggun dalam balutan dress berwarna pastel. Rambutnya yang panjang tergelai rapi. Di sebelahnya, Kenan Abimanyu berdiri tegap, mengenakan kemeja biru muda yang dipadukan dengan celana bahan berwarna gelap. Ia membalas uluran tangan Dokter Dea dengan sopan. Tatapan matanya tenang dan bersahabat. Senang bertemu dengan Anda, Dok. Tambahnya dengan suara yang ramah. Gue udah tahu Mbak. Bahkan gue udah kenal banget sama suami lo. Pria yang dulu nolak cinta. Gue, batin Dea, berusaha keras mempertahankan ekspresi profesionalnya. Kenangan masa lalu tiba-tiba menyeruak di benaknya. Saat Kenan, dengan lembut namun tegas, menolak cintanya. Saat itu Dea masih muda dan belum berpengalaman seperti sekarang. Ia ingat betul bagaimana perasaannya saat itu. Campuran antara kecewa dan malu. Namun, waktu telah berlalu, dan Dea telah move on. Ia kini seorang dokter yang kompeten dan profesional. Dan pertemuan ini hanyalah sebuah pertemuan antara dokter dan pasien. Keluhan saya. Sebenarnya saya ingin program kehamilan, ucap Tasya, sedikit terbata-bata. Rona merah tipis menghiasi pipinya. Kita menikah sudah 5 tahun tapi sampai sekarang saya belum hamil. Lanjutnya, suaranya terdengar lirih. Saya dan Kenan juga sudah periksa kesuburan. Dan hasilnya kami semua sehat. Dok, Tasya menatap Dokter Dea dengan penuh harap. Berharap mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ia dan Kenan telah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan keturunan. Namun belum juga berhasil. Mereka telah berkonsultasi dengan beberapa dokter, menjalani berbagai tes, dan mengikuti saran-saran yang diberikan. Keinginan mereka untuk memiliki buah hati sangatlah besar, dan mereka tidak akan menyerah sampai impian mereka terwujud. Dia mengerutkan keningnya, mencoba mencerna informasi yang baru saja diterimanya. Berarti mereka sudah menikah selama 5 tahun. Pacarannya 5 tahun. Duh, awet banget sih. Emang Kenan bucin banget ya sama si Tasya, pikir dia dalam hati. Hubungan mereka memang patut diacungi jempol, langgeng dan harmonis. Dia menghela napas pelan, berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran pribadinya dan fokus pada tugasnya sebagai seorang dokter. Ia harus memberikan pelayanan terbaik bagi pasiennya. Terlepas dari masa lalunya dengan Kenan, dia melirik Kenan sekilas. Menangkap tatapan pria itu yang masih tertuju padanya, segera ia alihkan fokusnya kembali pada Tasya. Wanita yang duduk di hadapannya, Tasya Arsila, nama yang terpatri dalam ingatan Dea.
Dialah wanita yang dulu menjadi alasan Kenan menolak cintanya. Kenan, dengan tegas, mengatakan bahwa hatinya telah tertambat pada Tasya. Kenangan pahit itu sekilas melintas di benak Dea, namun segera ia tepis. Ia harus bersikap profesional. Saat ini, ia adalah seorang dokter yang bertugas membantu pasangan di hadapannya untuk mendapatkan keturunan, untuk mewujudkan impian bapak dan ibu memiliki momongan. Program kami dimulai dengan serangkaian tes kesuburan. Dia memulai penjelasannya dengan tenang dan profesional, berusaha mengabaikan kehadiran Kenan. Jika sebelumnya bapak dan ibu sudah pernah menjalani tes kesuburan, tidak masalah untuk melakukan tes ulang. Hal ini penting untuk mengetahui kondisi kesuburan bapak dan ibu saat ini. Dengan mengetahui kondisi terkini, kami dapat memberikan penanganan yang tepat dan optimal. Misalnya, jika hasil tes menunjukkan tingkat kesuburan yang sama dengan sebelumnya, kami akan memberikan vitamin dan suplemen khusus yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan dan membantu proses pembuahan. Vitamin dan suplemen ini akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik untuk bapak maupun ibu. Selain itu, kami juga akan memberikan saran dan panduan mengenai pola hidup sehat yang dapat mendukung program kehamilan ini, seperti pengaturan pola makan, olahraga teratur, dan manajemen stres. Kami juga akan memantau perkembangan secara berkala untuk memastikan program berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan utama kami adalah membantu bapak dan ibu mewujudkan impian untuk memiliki buah hati. Kami akan mendampingi bapak dan ibu dalam setiap langkah program ini, memberikan dukungan dan solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan. Dia mengakhiri penjelasannya dengan senyuman ramah, berharap dapat memberikan ketenangan dan keyakinan kepada pasangan yang duduk di hadapannya. Mereka berdua masih terdiam, menyimak penjelasan dari wanita yang bulan depan akan berusia 29 tahun itu. Aduh, kok Ceti agak gimana gitu ya? Jelasin begini, padahal biasanya biasa aja. Apa karena pasiennya Kenan? Ya, cowok yang dulu bikin gue patah hati, dan sialnya jantung gue masih deg-degan lihat dia setelah sekian lama. Duh, hati, kuatkan mental dong. Kalau misalnya lewat cara ini belum berhasil hamil, nanti kita bisa coba program bayi tabung. Meskipun memang banyak risikonya. Lanjut Dea. Tasya melirik Kenan, suaminya. Mencari dukungan dan persetujuan, ia ingin mendengar pendapat Kenan tentang saran dokter untuk mengikuti program bayi tabung. Namun, Kenan hanya mengangguk singkat tanpa memberikan komentar verbal apapun. Hal ini membuat Tasya sedikit cemas. Ia berharap Kenan bisa lebih ekspresif dan berbagi perasaannya. Keheningan Kenan membuat Tasya merasa sedikit sendirian menghadapi keputusan besar ini. Bagaimana Bu Tasya? Pak Kenan, apakah sudah siap jika harus menjalani program bayi tabung? Dia mengulang pertanyaannya, memastikan pasangan tersebut telah memahami dan mempertimbangkan dengan matang. Suaranya tenang dan penuh pengertian, memberikan ruang bagi Tasya dan Kenan untuk mencerna informasi dan mengambil keputusan terbaik. Tasya terlihat agak gugup, jari-jarinya memainkan ujung bajunya. Sebuah gestur kecil yang menunjukkan kegelisahannya. Wajahnya menunjukkan pergulatan batin yang sedang dialaminya. Jelas, ia merasa takut dengan risiko yang mungkin timbul dari program bayi tabung. Berbagai kemungkinan komplikasi dan efek samping terbayang di benaknya. Namun di sisi lain, Tasya memiliki keinginan yang kuat untuk segera hamil. Ia mendambakan kehadiran seorang anak untuk melengkapi kebahagiaannya bersama Kenan. Keinginan ini begitu besar, bahkan mengalahkan rasa takutnya. Selain itu, Tasya juga merasa terbebani oleh tekanan sosial. Ia tidak ingin dianggap mandul dan tidak mampu memberikan keturunan bagi Kenan. Pikiran-pikiran ini berputar di kepalanya, membuatnya semakin bimbang. Ia melirik Kenan sekali lagi, berharap mendapatkan isyarat atau petunjuk. Namun, Kenan tetap diam. Ekspresinya tak terbaca. Akhirnya, setelah pertimbangan yang panjang dan penuh pergulatan batin, Tasya menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara yang mantap, "Oke dok, kami siap." Meskipun masih ada sedikit keraguan di hatinya, Tasya berusaha menunjukkan semangat dan optimisme.
Ia berharap keputusan ini adalah yang terbaik bagi dirinya dan Kenan, dan ia berdoa agar program bayi tabung ini berhasil. Ia membayangkan senyum bahagia Kenan saat mereka akhirnya dikaruniai seorang anak. Bayangan itu memberinya kekuatan dan keyakinan untuk melangkah maju.